buat Anda atau keluarga yang wafat di usia tertentu dan belum mendapatkan jodoh, bagaimana? Apakah mereka akan mendapatkan jodohnya? Berikut sama-sama kita saksikan informasinya. Rahasia jodoh bagi orang yang telah meninggal. Pemirsa beriman, sebagai manusia, tak ada seorang pun dari kita yang mengetahui siapa jodoh kita. Jodoh memang misteri ilahi. Biarpun ada pihak yang mengatakan bahwa mencari jodoh itu seperti aktivitas muamalah biasa, yaitu yang gigih mencari maka dia yang mendapatkan. Begitu juga sebaliknya, bila diam saja maka tak akan ada siapapun yang menghampiri. Namun di balik itu semua, dalam benak kita seringkali bertanya-tanya, apakah benar jodoh itu telah ada yang mengatur? Dan jika memang ada, lalu bagaimana jodoh bagi orang yang telah meninggal sebelum menikah? Kali ini tim Berita Islam di Masa Kini akan memaparkannya untuk Anda. Jodoh di tangan Tuhan. Apakah benar hal tersebut? Ya, memang benar. Namun sayangnya ada saja orang yang salah dalam memahami kalimat tersebut. Pikirnya jodoh itu akan datang sendiri tanpa dicari. Anggapnya jodoh itu sudah ditentukan tanpa harus berikhtiar. Pemirsa beriman, mengingat pada dasarnya pena ilahi telah mencatat semua yang akan terjadi hingga akhir kiamat kelak di Lauh Mahfuz. Di antara yang dicatat pena ilahi tersebut adalah jodoh dan rezeki. Karenanya, bagi Anda yang belum bertemu dengan jodoh, maka tidak perlu cemas, resah, khawatir, dan takut tidak akan kebagian jodoh atau tidak akan mendapatkan jodoh. Yakin saja bahwa nama jodoh kita telah termaktub di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala sebelum kita lahir ke dunia ini. Bahkan nama jodoh kamu telah dicatat di sisinya 50.000 tahun sebelum langit dan bumi diciptakan. Allah telah mencatat ketentuan-ketentuan ciptaannya 50.000 tahun sebelum dia menciptakan langit dan bumi. Hadis riwayat Muslim dan Tirmizi. Lalu, bagaimana jika ada yang telah meninggal namun belum menemukan jodohnya? Pemirsa beriman, perlu diketahui bahwa keadaan wanita di dunia tidak lepas dari 6 keadaan. Yang pertama adalah meninggal sebelum menikah. Kedua, meninggal setelah ditalak suaminya dan dia belum sempat menikah lagi sampai meninggal. Ketiga, dia sudah menikah, hanya saja suaminya tidak masuk bersamanya ke dalam surga. Yang keempat, dia meninggal setelah menikah, baik suaminya menikah lagi sepeninggalnya maupun tidak. Kelima, suaminya meninggal terlebih dahulu, kemudian dia tidak menikah lagi sampai meninggal. Dan yang keenam, suaminya meninggal terlebih dahulu, lalu dia menikah lagi setelahnya. 6 keadaan tersebut sama halnya dengan yang dialami para laki-laki di dunia. Di antara mereka ada yang meninggal sebelum menikah. Di antara mereka ada yang mentalak istrinya kemudian meninggal dan belum sempat menikah lagi. Dan di antara mereka ada yang istrinya tidak mengikutinya masuk ke dalam surga. Maka wanita pada keadaan pertama, kedua, dan ketiga, Allah Azza wa Jalla akan menikahkannya dengan laki-laki dari anak Adam yang juga masuk ke dalam surga tanpa mempunyai istri. Karena 3 keadaan tadi, yakni laki-laki yang meninggal sebelum menikah, laki-laki yang berpisah dengan istrinya lalu meninggal sebelum menikah lagi, dan laki-laki yang masuk surga tapi istrinya tidak masuk surga. Hal ini sebagaimana dengan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang artinya, di dalamnya kalian memperoleh apa yang kalian inginkan dan memperoleh pula di dalamnya apa yang kalian minta. Turun dari yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Quran Surah Fussilat ayat 31. Dan juga diperkuat dengan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang artinya, dan di dalam surga itu terdapat segala apa yang diingini oleh hati dan sedap dipandang mata, dan kalian kekal di dalamnya. Quran Surah Az-Zukhruf ayat 71. Seorang wanita, jika dia termasuk ke dalam penghuni surga, namun dia belum menikah di dunia,
atau suaminya tidak termasuk ke dalam penghuni surga ketika dia masuk ke dalam surga, maka di sana Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menikahkannya dengan laki-laki penghuni surga yang belum menikah. Kemudian dalam keadaan keempat dan kelima, di mana seorang wanita dia meninggal setelah menikah, baik suaminya menikah lagi sepeninggalnya maupun tidak, dan jika suaminya meninggal terlebih dahulu kemudian dia tidak menikah lagi sampai meninggal, maka dia akan menjadi istri dari suaminya di dunia. Namun, jika wanita yang menikah lagi setelah suami pertamanya meninggal, maka terdapat perbedaan pendapat di kalangan ulama. Sebagian ulama seperti Syekh Ibnu Utsaimin berpendapat bahwa wanita tersebut akan dibiarkan memilih suami mana yang dia inginkan. Ini merupakan pendapat yang cukup kuat, seandainya tidak ada riwayat tegas dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang menyatakan bahwa wanita itu milik suaminya yang paling terakhir. Hadis riwayat Abu Asy'ah dalam At-Tariq 270 dari sahabat Abu Darda dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani dalam As-Sahihah 3275-1281. Dan juga berdasarkan ucapan Huzaifah radhiyallahu anhu kepada istri beliau yang menyatakan bahwa jika kamu mau menjadi istriku di surga, maka janganlah kamu menikah lagi sepeninggalku, karena wanita di surga milik suaminya yang paling terakhir di dunia. Karenanya Allah mengharamkan para istri Nabi untuk menikah lagi sepeninggal beliau, karena mereka adalah istri-istri beliau di surga. Hadis riwayat Al-Baihaqi 769 13199. Pemirsa beriman, mengenai persoalan jodoh di surga ini juga telah disampaikan dalam doa-doa yang kita panjatkan ketika sholat jenazah. Pada sholat ini kita mendoakan bagi kaum wanita yang meninggal tersebut dengan doa, dan gantilah untuknya suami yang lebih baik dari suaminya di dunia. Lalu bagaimana jika wanita tersebut meninggal dalam keadaan belum menikah? Atau kalau dia telah menikah, maka bagaimana mungkin kita mendoakannya untuk digantikan suami sementara suaminya di dunia itu juga yang akan menjadi suaminya di surga? Maka dalam hal ini seperti halnya dengan yang dikatakan oleh Syekh Ibnu Utsaimin bahwa kalau wanita itu belum menikah, maka yang diinginkan adalah suami yang lebih baik daripada suami yang ditakdirkan untuknya seandainya dia hidup dan menikah. Dan jika wanita tersebut sudah menikah, maka yang diinginkan dengan suami yang lebih baik dari suami. Pemirsa beriman, itulah jawaban dari pertanyaan-pertanyaan kita selama ini mengenai jodoh. Bahwa memang benar jodoh ada di tangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semua telah diatur sejak kita belum menginjakkan kaki di dunia. Dan dari penjelasan tersebut telah diketahui jodoh-jodoh bagi orang-orang yang belum menemukan jodohnya hingga ia meninggal. Semoga informasi ini dapat bermanfaat bagi kita semua dan dapat menambah wawasan kita dalam dunia Islam. Amin ya rabbal alamin. Nah pemirsa, jadi yang belum ditemukan jodohnya, belum dipertemukan, jangan khawatir, pasti akan dipertemukan. Nanti jodohnya di dunia dulu, Fit, bukan langsung di akhirat. Betul. Nah, itu buat yang belum menemukan jodoh. Tapi buat yang sudah mendapatkan jodoh, sudah ada istrinya, sudah punya suami, ayo ajak suaminya, ajak istrinya supaya kita ditemukan di surganya Allah nanti. Lewat apa? Dengan ibadah bersama, berproses bersama. Si suami pada saat dia sedang belajar agama, dia sedang sholat, ajak istrinya untuk belajar agama juga. Dan kalau sholat berjamaah suami dan istri. Subhanallah, mudah-mudahan kita termasuk orang yang nanti dipertemukan sama istri-istri kita. Amin. Kok istri-istri lo nggak ada rencana dua apa? Istri. Istri aku. Iya. Jadi dua. Saya kirain langsung mau masuk ke bab jangan dong, panjang nanti. Baik, ini dia. Memang begitu banyak hal di dalam Islam yang seringkali kita baca, tapi pada saat kita tahu,
kita tidak mau untuk melaksanakan atau kita sering lupa melaksanakan. Betul. Akhirnya yang muncul adalah pembenaran-pembenaran terhadap apa yang kita lakukan. Pada saat kita taat kepada Allah, apa yang ada di dalam Al-Quran, itulah yang kita laksanakan. Pada saat seorang suami itu melakukan ijab kabul, ya, akad dengan istrinya, di sana terdapat tanggung jawab seseorang suami kepada istri dan anak-anaknya. Jadi suami harus bisa memberikan contoh yang baik kepada keluarga Dan bisa mengantarkan istri kita ke surga, Iya, masuk surga. tapi ya, kalau misalnya istrinya di sana tidak baik atau apa, nanti Allah janji Allah akan ganti dengan yang lebih baik katanya di surganya Allah. Subhanallah. Baik pemirsa, jangan kemana-mana, pastinya tetap di Berita Islami Masa Kini.